Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rusefah dimanapun Anda berada. Dalam berita akhir-akhir ini di media sosial, di samping berita tentang gempa bumi dan berita lain, ada berita yang sungguh membahayakan adalah tentang rencana kedatangan utusan LGBT dari Amerika, Jessica Warren, ke Indonesia dan Jessica Baker ke Indonesia. Terlepas dari pro kontra dan ada, yang Al-Fakir ini bukanlah orang yang hebat, bukan orang yang pinter, tapi Al-Fakir hanya mengingatkan. Pertama, dalam pandangan agama Islam, sudah ada dalam kisah bagaimana Allah mengadab kaum Ad, kaum Samud pada zaman Nabi Lut dan lain sebagainya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam memenangkan pertempuran, kemudian Musa menguasai beberapa wilayah, maka orang-orang Israel pun kemudian dia yang ingkar kepada Tuhannya, dia menjadikan salah satu cara untuk mengalahkan kaum Nabi Musa dengan melacurkan rakyatnya. Untung Nabi Musa, Nabi Harun dan beberapa pengikutnya selamat dari pelacuran itu, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Musa alaihissalam. Maka terlepas daripada perdebatan yang ada, mestinya ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Yang pertama, Jamaah Rusefah silahkan menyimak video-video tentang penjelasan tentang LGBT secara lengkap dan menyimak dari ustadz, pendeta, atau apalah agamanya yang kita yakini mereka masih berada di garis yang lurus. Mereka yang kita yakini tidak menerima sesuatu dari pihak manapun, sehingga pendapatnya kita harapkan lebih otentik, lebih jujur, dan lebih bersih. Sedangkan yang kedua, bagaimana kita membentengi agar keluarga kita tidak terjebak pada kelakuan LGBT. Dalam kisah yang disampaikan oleh Gus Baha, seorang waria atau seorang wandu, seorang banci misalnya, ketika dia yang dilahirkan dengan kondisi kewanduannya, kebanciannya, kemudian dia tidak neko-neko dengan keadaannya, tidak melakukan seks bebas, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencemaran akidah, pencemaran moral, maka orang itu sama halnya dengan manusia pada umumnya, dia juga berhak untuk mendapatkan nilai-nilai dan rasa kemanusiaan, baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal dunia. Sekarang inilah mestinya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk bergandeng tangan, maju bersama bagaimana kita menolak dengan tegas bagi mereka yang melakukan kerusakan moral, kerusakan akhlak dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Kalau saya menggunakan bahasa samin-saminan, ketika mereka mengatasnamakan melakukan itu semua adalah hak asasi mereka, bukankah kita juga bisa menolak atas nama hak asasi kita? Kalau dengan bahasa samin-saminan yang sama, bukankah ketika kita menuntut hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain, maka ketika orang lain menuntut haknya, tentunya mereka juga harus tahu diri bahwa haknya dibatasi oleh hak-hak orang lain. Lantas kemudian bagaimana dalam hidup berbangsa dan bernegara, ada lagi kita di dunia, maka kebebasan kita dengan orang lain, kebebasan kita dalam hak asasi manusia, tentunya yang diutamakan adalah kebebasan hak asasi, yang tentunya tidak berseberangan, tidak menyalahi kodrat aturan, hukum, agama, dan lain sebagainya.